One, two, three, and action. Yo, what's up? Emang lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to comeback. This is my channel, Muhammad Ismail. Oke, coy, seperti biasa untuk video kali ini, gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada, baik itu cerita apapun ya, mau cerita kehidupan, kerjaan, percintaan, kekayaan ataupun apapun gitu loh. BTW ini ceritanya banyak banget nya, ada 2.250.000 gitu loh. Gue seberlama-lama langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih? Halo, gue izin kenalin dulu ya. Siap. Gue perempuan 29 tahun, biasa dipanggil pakai inisial A aja. Siap. Makasih banget karena lo mau dengerin cerita ini. Jujur, fase hidup gue sekarang lagi campur aduk banget. Di umur yang kata orang harusnya udah settle, gue malah baru mulai dari nol lagi. Temen-temen gue banyak yang udah nikah, udah punya anak, atau minimal punya karir yang stabil. Sementara gue baru aja resign dari kerjaan yang udah gue jalanin hampir 5 tahun karena ngerasa nggak sehat buat mental gue. Keputusan itu nggak gampang, banyak yang bilang gue nekat, gue kurang bersyukur, bahkan ada yang ngomong umur segitu harusnya aman, bukan coba-coba. Sejak saat itu rasanya kayak semua orang lagi lari ke depan, dan gue mundur beberapa langkah buat cari napas. Awalnya gue pikir resign bakal hidup lebih tenang, ternyata nggak seindah itu. Hari-hari pertama terasa bebas, tapi minggu-minggu berikutnya mulai muncul rasa takut. Bangun pagi tanpa rutinitas bikin gue ngerasa kosong. Notifikasi LinkedIn isinya kabar promosi orang, pencapaian orang, dan gue cuma bisa scroll sambil mikir kenapa hidup gue nggak kayak paus. Gue mulai kirim CV lagi, ikut webinar, belajar skill baru, tapi tetap aja ada momen dimana gue ngerasa tertinggal jauh. Kadang gue pura-pura santai di depan keluarga, bilang semuanya baik-baik aja, padahal tiap malam kepala gue penuh pertanyaan. Gue salah langkah nggak sih? Rasanya kayak berdiri di persimpangan tanpa papan petunjuk. Sementara orang lain udah tahu mau kemana. Di satu titik, gue capek banget sama standar umur yang ditempel ke hidup gue. Kenapa umur 29 harus udah ini itu? Kenapa seolah-olah kalau belum punya pasangan tetap atau karir mapan berarti kalah? Gue mulai sadar, mungkin selama ini gue nggak benar-benar jalan sesuai keinginan gue, tapi cuma ikut ekspektasi sekitar. Lisan itu emang bikin gue kelihatan lambat, tapi untuk pertama kalinya gue ngerasa jujur sama diri sendiri. Gue mulai nulis apa yang sebenarnya gue mau, bukan apa yang orang harapin. Dan ternyata jawabannya sederhana. Gue cuma pengen kerja yang bikin gue berkembang tanpa kehilangan diri gue sendiri. Walau pelan, gue mulai nikmatin proses belajar ulang tentang diri gue. Sekarang gue lagi bangun usaha kecil-kecilan dari rumah, nggak langsung rame, nggak langsung cuan gede, tapi tiap ada satu orderan masuk, rasanya kayak dapat validasi kecil dari semesta. Congrats ya kak. Gue juga lebih selektif soal apa yang gue konsumsi di sosial media. Bukan karena iri, tapi karena gue tahu mental gue perlu dijaga. Pelan-pelan gue berdamai sama fakta kalau timeline hidup gue beda. Dan itu nggak apa-apa, semua orang punya musimnya masing-masing. Ada yang musim panen lebih cepat, ada yang masih musim tanam. Gue mungkin masih jalan belum lari, tapi setidaknya sekarang gue tahu arah gue kemana. Buat lo yang lagi ngerasa tertinggal cuma karena umur terus nambah tapi pencapaian belum sesuai ekspektasi, please jangan keras sama diri sendiri. Kita nggak pernah tahu proses yang lagi disiapin buat kita. Kalau hari ini lo cuma bisa jalan pelan, itu tetap progres. Makasih banget udah mau dengerin cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bikin lo ngerasa ditemenin dan gak sendirian. Oke, thank you ya KA gitu loh. KA ya, inisial A ya. Udah mau berbagi, sharing ceritanya ke gue, dan udah mempercayakan hasil cerita lu ke gue. Oke, next di cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo, gue laki-laki 23 tahun, cukup panggil gue inisial R. Oh, Mas R nih. Makasih banget sebelumnya karena lo mau dengerin cerita gue di sini. Jujur, gue lagi ada di fase yang bikin gue sering mikir, oh hidup gue rasanya stuck banget ya. Setelah lulus kuliah, gue pikir semuanya bakal langsung jelas. Dapat kerja, tetap, gaji, aman, hidup mulai tertata. Tetapi realitanya gak seindah itu. Gue udah kirim puluhan lamaran, ikut belasan interview, dan sebagian besar cuman berakhir dengan kata kami akan menghubungi Anda kembali. Ya sampai sekarang gak pernah beneran hubungi. Di saat yang sama, teman-teman gue udah update soal first salary, kantor baru, bahkan ada yang udah ngomongin cicilan mobil. Sementara gue masih bangun pagi dengan perasaan campur aduk antara harapan dan takut gagal lagi. Gue laki-laki udah 23 tahun. Itu gue mah santai banget gak sih? Awalnya gue santai,
gue bilang ke diri sendiri mungkin timing gue aja yang berbeda. Tapi makin lama omongan orang mulai masuk ke kepala. Ada yang nanya belum kerja dengan nada rendah, dengan nada heran. Ada juga yang bercanda tapi nyesek, kayak gue kurang usaha. Padahal tiap hari gue belajar skill baru, ikut course online, bahkan bantu usaha kecil keluarga biar tetap produktif. Cuma ya itu, karena belum punya kartu identitas kantor, rasanya kayak status gue dianggap belum valid. Gue jadi sering bandingin diri sendiri, kenapa mereka bisa cepet banget, kenapa gue masih di titik ini. Dan tiap kali buka sosial media rasanya makin kecil karena timeline isinya pencapaian orang semua. Sampai satu sore gue lagi bantu beresin barang di rumah dan bokap bilang pelan-pelan aja, yang penting kamu nggak berhenti. Kalimat itu simpel tapi somehow bikin gue mikir ulang. Selama ini gue terlalu fokus sama kecepatan, bukan konsistensi. Gue lupa kalau proses cari kerja juga bagian dari perjalanan, bukan cuma soal hasil akhirnya. Gue mulai berhenti nyalain diri sendiri dan lebih fokus ngerapihin strategi. Gue evaluasi CV, latihan interview, dan lebih berani networking. Bukan buat ngejar biar sama kayak orang lain, tapi supaya versi gue hari ini lebih baik dari kemarin. Ternyata jalan pelan itu gak selalu berarti ketinggalan. Kadang cuma lagi nyiapin langkah yang lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, gue belum jadi orang yang paling sukses di tongkrongan, tapi gue mulai dapat project freelance yang bikin skill gue kepake. Gue juga dapat beberapa panggilan interview lagi, memang belum semuanya berhasil. Tapi sekarang gue nggak ngerasa putus asa dulu. Gue sadar, hidup bukan soal siapa yang paling duluan sampai, tapi siapa yang tahan buat jalan terus walau capek. Dan mungkin masa ini justru bikin mental gue lebih kebentuk, karena saat semua orang terlihat lari, gue belajar arti sabar, konsisten, dan percaya sama proses sendiri. Buat lo yang lagi ada di fase nganggur, bingung arah, atau ngerasa semua orang udah jauh di depan, please jangan nyerah. Kita mungkin masih jalan, tapi setidaknya kita tetap bergerak. Setiap usaha kecil yang lo lakuin hari ini bakal ada hasilnya nanti, walau nggak instan. Makasih banget udah mau dengerin cerita ini sampai habis. Semoga cerita ini bikin lo ngerasa ditemenin dan gak sendirian. Thank you ya udah ngebagiin dan nge-share cerita lu juga gitu loh, Mas R. Oke. Next, di cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo, gue perempuan 27 tahun, cukup panggil gue inisial S aja. Makasih banget karena lo udah mau klik email dari gue ini. Jujur, gue lagi ada di fase yang bikin gue sering ngerasa tertinggal. Bukan soal karir, tapi soal hubungan. Wah, mulai benih-benih cinta lagi nih. Di umur segini timeline gue isinya undangan nikah, foto prewedding, sampai video gender reveal. Sementara gue baru aja selesai dari hubungan 5 tahun yang gue kira bakal jadi pelabuhan terakhir. Putusnya gak ribut, gak drama besar, cuma beda arah dan beda mimpi. Tapi efeknya ke gue lumayan dalam. Rasanya kayak semua orang udah lari menuju masa depan bareng pasangannya, dan gue malah balik ke garis start sendirian lagi, sambil ngerapiin hati yang masih berantakan pelan-pelan. Awal-awal gue sok kuat, gue bilang ke teman-teman gak apa-apa kok, gue fine. Padahal tiap malam gue masih kebiasa cek chat lama, scroll foto-foto lama, dan nanya ke diri sendiri salahnya di mana. Yang bikin makin berat itu omongan sekitar. Ada yang bilang sayang banget udah lama, atau nanti susah loh cari lagi umur segini. Seolah-olah satu single di umur 27 itu alarm bahaya. Gue jadi overthinking, takut ketinggalan pas nikah, takut dianggap gagal dalam hubungan. Padahal kalau jujur, gue juga gak mau asal sama orang cuma biar kelihatan gak sendirian. Tapi tetap aja, saat lihat orang lain melangkah bareng, ada rasa sepi yang gak bisa gue bohongin. Sampai akhirnya gue sadar, mungkin gue bukan ketinggalan, tapi lagi dikasih waktu buat beresin diri sendiri. Selama 5 tahun pacaran, banyak keputusan yang gue ambil demi kompromi. Banyak mimpi yang gue kecilin supaya gak bentrok. Dan setelah semuanya selesai, gue baru sadar gue hampir lupa sama versi asli diri gue. Gue mulai pelan-pelan bangun rutinitas baru, ikut kelas yang dulu pengen banget gue coba, hangout tanpa harus laporan ke siapa-siapa, dan belajar nikmatin waktu sendiri tanpa ngerasa kosong. Ternyata jalan sendirian itu gak selalu berarti kalah. Kadang itu cuma fase buat kenali diri lebih dalam sebelum lari bareng orang yang tepat. Sekarang, tiap kali lihat undangan nikah masuk, gue nggak lagi langsung ngerasa tertusuk. Gue belajar buat tulus bahagia buat mereka tanpa ngerasa hidup gue tertunda. Karena ternyata timeline tiap orang berbeda. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Dan gue mulai percaya hubungan yang sehat itu nggak soal cepet-cepetan, tapi soal kesiapan. Kalau sekarang gue masih jalan sendiri, bukan berarti gue nggak layak dicintai. Bisa jadi gue lagi dipersiapkan buat cerita yang lebih matang. Pelan-pelan tapi sadar.
itu jauh lebih penting daripada lari tapi salah tujuan. Buat lo yang lagi ngerasa semua orang udah punya pasangan dan lo masih sendiri, please jangan ngerasa kurang. Sendiri bukan berarti sepi, dan terlambat bukan berarti gagal. Kita cuma lagi di bab yang berbeda. Makasih banget udah mau dengerin cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bikin lo ngerasa ditemenin dan nggak sendirian di fase quarter life crisis versi relationship. Oke, coy, thank you buat Mas R ya, udah nge-sharing ceritanya lu gitu loh. Semoga ceritanya valid ya, beneran cerita lu apa namanya, beneran cerita lu sendiri gitu. Next, cerita selanjutnya ada apanya nih? Kayak muka gue keterangan banget dah. Enggak sih. Halo, gue laki-laki 31 tahun. Cukup panggil gue inisial T. Makasih banget karena lo udah mampir dan mau dengerin cerita ini. Jujur, di umur yang katanya udah mateng, gue malah lagi ngerasa kosong banget. Bukan karena nggak punya kerjaan, bukan juga karena nggak punya pasangan. Justru di atas kertas hidup gue kelihatan aman, kerja tetap, gaji cukup, lingkungan oke. Tapi entah kenapa tiap bangun pagi rasanya hambar. Kayak cuma ngejalanin rutinitas tanpa tahu tujuan apa. Teman-teman gue kelihatan semangat ngejar promosi, investasi, rencana masa depan. Sementara gue sering bingung mikir, ini beneran hidup gue yang mau nggak sih? Rasanya semua orang udah lari ngejar mimpi mereka, dan gue masih jalan pelan sambil nanya mimpi gue yang mana ya. Beberapa tahun lalu gue milih jalur yang menurut keluarga yang paling aman. Masuk perusahaan stabil, naik jabatan pelan-pelan, dan gak bikin orang tua khawatir. Awalnya gue bangga, tapi makin lama gue ngerasa kayak pakai sepatu yang ukurannya nggak pas. Lama-lama sakit sih. Gak sakit banget, tapi nggak nyaman juga. Gue sering iri liat teman yang berani pindah haluan, buka usaha atau kerja sesuai passion mereka. Sementara gue takut mulai ulang. Umur 31 rasanya udah terlalu jauh buat riset. Pikiran itu bikin gue ngerasa tertinggal dalam versi yang berbeda. Bukan tertinggal secara pencapaian, tapi tertinggal dalam keberanian. Gue jalan terus, tapi hati gue rasanya masih di tempat yang sama. Sampai suatu hari gue lembur sendirian di kantor dan tiba-tiba kepikiran kalau 5 tahun lagi masih kayak gini, gue bakal nyesek nggak? Pertanyaan itu nempel banget di kepala gue. Sadar selama ini gue terlalu sibuk kelihatan stabil, sampai lupa nanya apakah gue bahagia. Akhirnya gue mulai pelan-pelan eksplor hal yang dulu gue suka tapi gue tinggalin. Gue ikut kelas malam, belajar lagi dari nol tanpa langsung resign atau ambil keputusan besar. Gue cuma pengen ngetes apa masih ada api di situ. Dan ternyata ada, kecil tapi ada. Dari situ gue ngerti jalan pelan bukan berarti diem. Gue cuma lagi ngumpulin keberanian sedikit demi sedikit. Sekarang hidup gue belum berubah drastis. Gue masih kerja di tempat yang sama, masih bangun pagi dengan rutinitas yang mirip. Tapi bedanya, gue punya sesuatu yang gue bangun buat diri sendiri. Ada rencana kecil yang lagi gue susun, ada mimpi lama yang gue hidupin lagi. Dan itu bikin langkah gue terasa lebih ringan. Mungkin gue belum lari sekencang orang lain, tapi setidaknya sekarang gue tahu arah gue mau kemana. Dan itu cukup buat bikin gue tetap bergerak tanpa ngerasa kosong lagi. Buat lo yang ngerasa hidup lo aman tapi gak sepenuhnya bahagia, mungkin kita lagi ada di fase yang sama. Gak semua quarter life crisis itu tentang gagal, kadang justru tentang berani jujur sama diri sendiri. Makasih banget udah mau dengerin cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bikin lo ngerasa ditemani dan berani mikir ulang soal arah hidup lo. Semoga channel ini terus hidup, konsisten, dan jadi ruang aman buat kita yang lagi proses. Thank you udah dibacain, sampai ketemu di cerita berikutnya. Thank you ya, thank you banget nih udah dibacain. Thank you banget nih udah dibacain, udah di-share cerita lu. Oke, cuy, segitu aja untuk video kali ini karena hari ini bulan puasa ya. Gue juga mau beli bukaan dulu karena udah jam 5. Cuy, terima kasih untuk video kali ini. See you next time-nya, peace. Enjoy.